Salam jumpa kembali di channel Yulia Uis. Cerita hari ini adalah acara buka bersama mantan pegawai Rumah Sakit Pelni dan pensiunan, yaitu khusus wilayah Tangerang. Yuk kita saksikan keseruannya. Selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dan dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Waalaikumsalam. Ibu Tati Sugiati, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di Warung Sunda ini pada hari ini melaksanakan puasa bersama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga dengan adanya acara ini kita dapat bersilaturahmi ke depan seterusnya. Akhir kata saya ucapkan
Banyak terima kasih. Semoga semuanya berkesan untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Badannya sehat? Tangannya sehat? Kantongnya sehat gak? Puasa semuanya harus sehat. Karena kita semuanya lagi dalam keadaan puasa, as-shaumu tasihu, puasa itu adalah membuatkan kita sehat. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri, ya. Mana Ibu Sri yang mana? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Dan juga kepada para pengurus panitia penyelenggara buka puasa bersama dengan paguyuban BBM ya. Pensiunan pegawai Rumah Sakit Pelni. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, panjang umur, berkah, dan insya Allah puasa nanti insya Allah akan mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu. Amin ya Robbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puasa di bulan Ramadan ini Allah telah memberikan berbagai macam pahala, adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Ramadan dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita udah berkumpul nih, bersilaturahmi, bertemu, dan juga sama-sama kita makan sama-sama Bu. Ya Bu ya, kita udah pada ngopi apa belum? Udah pada makan apa belum? Sama Bu, sama saya juga. Maka pada sore hari ini dan nanti setelah menjelang beduk maghrib, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita berangkat dari masing-masing rumah, betul? Ada yang dari Serpong, ada? Ada yang dari Tangerang Selatan, ada? Ada yang dari mana lagi paling jauh? Legok ada juga, Masya Allah. Tapi kita punya satu tujuan, apa? Tujuan kita sama-sama nunggu beduk maghrib. Betul gak? Nah itulah. Maka itu tujuan kita sama. Jilbabnya sama, bajunya sama. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata menurut Islam itu orang yang bahagia itu bukan yang punya uang miliaran. Bukan orang yang punya triliunan, betul? Bukan orang yang punya istri cantik. Bukan orang yang punya suami ganteng. Bu, Ibu saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu lebih seneng mandang suami apa mandang duit, Bu? Duit. Oh, Pak. Oh. Saya mau tanya sekali lagi nih. Mau tanya sekali lagi. Biarin dah. Biar ada interaksi. Biar ada komunikasi. Karena apa? Karena biar kita saling asih. Oh. Ya, ibu-ibu yang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mau tanya, kalau kita sehat, nggak punya duit, tapi sakit, banyak duit, mendingan yang mana? Sehat, banyak duit. Oh. Sehat, banyak duit. Mendingan mana? Sehat, kagak punya duit, tapi sakit, banyak duit, mendingan yang mana? Sehat, banyak duit. Sehat, tapi banyak duit. Oh. Ternyata kebahagiaan yang dinilai adalah uang. Duit dan duit memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh. Beli bedak pakai, beli lipstick pakai, yang pipa, yang Mirabella, yang apa lagi tuh? Dulu Wardah tuh. Saya tahu karena saya dulu tukang bedak, Bu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah perintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Setiap ibadah yang telah Allah perintahkan pasti ada tujuan dan maksudnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Contoh, Allah perintahkan kita sholat untuk apa?
Inna sholata tanha anil faksa iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah perintahkan untuk kita berangkat haji ke Baitullah. Untuk apa tujuannya? Ada yang tahu? Udah ada yang berangkat haji belum? Mudah-mudahan berangkat haji ke kota Mekah, amin. Ke Madinah, keliling ke Ka'bah, ke Tawaf, mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Tujuan Allah untuk kita untuk berangkat ibadah haji untuk apa? Bertujuan agar kita mengetahui sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana mereka memperjuangkan agama Islam, maka kita diperintahkan untuk ibadah haji agar kita mengetahui sejarah kebangkitan Islam. Lalu Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk apa, Bu? Pak, untuk apa? Buka di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Alhamdulillah pada hafal Al-Quran ya Bu ya. Daripada nyanyi goyang dompret, goyang dompret. Goyang juga perlu. Oh iya, tuh katanya goyang juga perlu. Iya kalau harus seimbang ya, betul. Ngabung ngalah dan mama ya. Ini super power mama ya. Jadi tujuan Ramadan ada apa? Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ujung daripada ayat itu, maka kalau baca Al-Quran, baca ujungnya, berarti ada tujuan di situ. Apa? La'allakum tat. Ketika kita curhat di WA, pasang status di WA, ketika kita lagi jatuh ketimpa musibah, orang yang suka sama kita ngedoain tapi ada orang yang benci ama dan iri sama kita, itu doain apa mampusin tuh? Rasain loh, syukurin loh, begitu ya Bu ya. Di bulan yang suci ini, bulan yang penuh barokah ini, mari kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kita perbaiki diri dan sikap kita. Kita perbaiki perilaku kita. Biarin orang mau ngomong apa, yang penting kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu. Ya, yang penting hidup kita bahagia, nggak nyakitin orang lain, nggak ngambil hak-hak daripada orang lain. Karena hidup itu berkah, Bu. Nyari berkah. Oh ya, silakan Ibu. Jadi, silakan Ibu. Jadi bahagia di dunia, Bu. Kan kita sering doa tuh. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Selamat datang. Ya, selamat datang yang baru datang. Selamat datang yang baru datang. Ini udah baru datang ini. Oh. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini kalau tahun 70 pada cakep-cakep ini ya. Jadi gini, Bu, ya. Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, pengen nggak kita pengen bahagia dunia dan akhirat? Pengen nggak, Bu? Karena kita udah minta doa tuh. Setiap kita habis sholat itu selalu berdoa sapu jagat namanya. Rabbana atina fid dunya wa fil waqina ada. Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita pengen mendapatkan ketiga hal itu, maka ada 7. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa selalu bersyukur. Suami pulang bawa duit 20.000 bersyukur. Adik katanya bersyukur. Ya Bu ya, bersyukur. Ya Bu, nikmat itu, rezeki itu bukan berupa duit doang, bukan berupa piti. Hati yang bersyukur.
nggak pernah dengki, nggak pernah iri. Tetangga punya mobil, dia masuk rumah sakit, puyeng palanya. Ada yang begitu? Ada? Banyak ya. Jadi hidupnya nggak pernah dengki, selalu bersyukur kepada Allah. Baik sedikit maupun banyak yang telah Allah berikan, dia tetap bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Kita punya motor satu, Allah tambah satu lagi. Kita punya mobil satu, Allah tambah. Punya bini satu, protes bang. Ya, biarin. Kita punya sepeda, tetangga kita jalan. Biarin kita punya mobil, tetangga kita naik motor. Biarin kita punya pesawat, tetangga naik mobil. Kita bersyukur kepada Allah. Karena rasa syukur itulah Allah akan tambah. Nggak ada iri dengki, nggak ada kesombongan, nggak ada pengen AIUL, nggak pengen. Tapi kita pengen, hati kita bersyukur. Ibadah sholat makan Coba kalau hasil dari pinjol, pinjam online. Kita makan juga kagak enak, Bu ya. Kita tidur juga kagak kagak. Maka hidup enak aja udah. Karena ngapain kita mengikuti gaya hidup, mengikuti gaya dunia? Karena kalau kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu. Harta yang kita miliki, harta yang kita dapati, semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu. Jadi yang kelima, al-malul halal, harta yang halal. Bu, harta yang apa itu harta yang halal? Mohon maaf ya. Kita harus makan dan minum yang halal. Kulu washrobu halalan thayyiban. Ini Ramadan melatih kita. Ramadan melatih kita. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Ayam halal gak ayam? Tapi makannya setelah beduk itu apa namanya, kolak halal gak? Pisang goreng halal gak? Suami halal gak? Istri halal gak? Tapi nggak boleh di siang hari, bolehnya kalau udah datang maka puasa mengajarin kita, Bu, agar kita jangankan yang halal, yang haram aja kita nggak mau untuk makan. Ini puasa Ramadan. Kalau belum datangnya beduk, nggak akan aku makan. Maka halalan thayyiba, yang halal juga yang baik. Maksudnya apa, Bu? Kambing halal, tapi kalau hasil colong baik apa kagak? Baik apa kagak? Kagak. Beras halal. Beras sekarang berapa, Bu, seliter, Bu? 1.500. Beras berapa, Bu, sekarang seliter, Bu? Kita beli di warung Ucok halal gak? Halal. Tapi kalau kita nyuri dari warung Ucok haram apa halal? Itu puasa ngajarin kita, Bu. Dari hasilnya, bagaimana hartanya digunakan, bagaimana hartanya dibelanjakan, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kalau punya baju, punya jilbab yang masih bagus, yang kagak kepake, jangan penuhin lemari, ngasih ke orang yang membutuhkan. Karena apa? Ini semua baju kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu. Ya, sekarang mau tanya nih, Bu, lebih banyak pakaian ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh. Mau ke pengajian ini seragamnya warna biru, mau ke pengajian ini seragamnya warna merah. Ya, akhirnya apa? Ibu-ibunya mukanya pada glowing, suaminya kan itunya pada bolong ya, Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Tuh, Bu, tadi keberapa itu? 6, yaitu al-malu, nyari harta yang halal. Kalau harta yang halal, insya Allah Pak, suami istri akan taat kepada kita. Kalau harta yang halal kita berikan nafkah kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan ternyata harta yang haram yang kita makan
dapat menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau pengen doa kita diijabah, yaitu dengan cara agar kita memakan hal-hal yang diperbaikan oleh Allah Subhanahu. Semuanya salatullah ala ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Ya mudah-mudahan semuanya permasalahan yang kecil maupun yang besar diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan istri dan suami dan juga semuanya yang ada di sini insya Allah selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sulit Allah mudahkan, yang sempit Allah luaskan, dan yang susah Allah mudahkan, dan Allah bukakan pintu rezeki kita yang banyak, yang luas, yang penuh barokah. Dan mudah-mudahan kita meraih gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Ayo kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin al akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Qadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ketua panitianya Pak Rifan, wakil ketuanya Ibu Ijaz, seksi akomodasinya Kak Emil. Ada di sini, bendahara tetap sama dan lain-lain ya. Itu sekedar aja saya sampaikan untuk kita mengisi waktu. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama menginap, bercerita, ya, berinteraksi sambil bernostalgia. Mudah-mudahan itu semua akan merekatkan kita kembali. Mungkin waktu dulu kita di tempat kerja saling bermusuhan, sekarang nggak boleh lagi bermusuhan. Karena kita sekarang sudah pensiun, sudah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah, harus memaafkan masa lalu. Harus kita buang tadi apa yang pertama saya catat apa yang disampaikan oleh Bapak penceramah tadi, hati yang bersih yang membuat hidup kita menjadi bahagia. Kalau kita masih menyimpan rasa yang tidak enak, pasti hidup kita akan tidak bahagia. Baik, saya selesai menyampaikan sekilas tentang organisasi. Saya menyampaikan
menyampaikan satu pantun. Siap dengan cakep atau cantik? Sepakat? Cakep ya? Cakep ya? Saya mau baca pantun sebagai penutup sambutan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari belibis di tepi rawa, mancing ia dengan suara. Semua sudah berkumpul di meja, saatnya kita berbuka puasa. Mudah-mudahan semua memberikan kesan yang baik untuk para anggota perkumpulan pensiunan dan mantan pegawai Rumah Sakit Pelni. Kemudian saya hanya ingin menambahkan tadi ajakan ketua bahwa pada tanggal 1 dan 2 Juni yang akan datang kita akan mengadakan reuni akbar ketiga. Demikianlah cerita Yulia hari ini. Seru kan? Jangan lupa saksikan cerita Yulia berikutnya. Sampai jumpa lagi.